Konsultasi seputar Islam, ngaji kitab akidah, tafsir Al-Quran, fikih, hadits, dan sirah nabawiyah. Abu Yusuf Ubaid Bima Official bersama menebar kebaikan, tauhid, dan sunnah. Bagaimana nasihat Ustadz kepada pasangan suami istri agar saling membantu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kiat-kiat agar kita semakin dekat dan takut kepada Allah? Iya. Yang pertama terkait dengan nasihat kepada pasangan suami istri agar saling membantu dalam ketaatan. Iya, kita sebutkan kepadanya sabda Nabi SAW bahwa ad-din an-nasihah. Agama itu dibangun di atas saling nasihat. Di antaranya saling menasihati antara suami dan istri. Istri tidak boleh tersinggung ketika suaminya kasih tahu. Demikian pula sebaliknya, suami kalau salah ditegur sama istri tidak boleh tersinggung. Karena itu dibangun di atas hal itu. Itulah namanya saling membantu dalam ketaatan kepada Allah. Dia mencintai kita bukan berarti membiarkan kita jatuh dalam kesalahan. Kalau ada suami yang seperti itu, maka itu berbahaya. Suami yang seperti itu tidak akan mencium bau surga. Tidak akan mencium bau surga. Nabi SAW bersabda, "Man istar'ahu ra'iyatan walam yuhithu binasihatin lam yajid ra'ihatal jannah." Siapa yang diberikan oleh Allah kepemimpinan, ya suami pemimpin untuk istrinya. Demikian pula istri adalah pemimpin untuk rumah suaminya. Hartanya, anak keturunan suami. Ya, karena kullukum ra'in. Semua kalian adalah pemimpin. Istri pemimpin, suami juga apa? Pemimpin. Kata Nabi, siapa yang diberikan kepemimpinan, terus dia tidak pernah mengelilingi, menyertai kepemimpinannya itu dengan nasihat. Saling mengingatkan, itu maksudnya. Jadi suami tidak peduli sama istri, terserah mau kok apa. Iya. Demikian pula istri, tidak peduli pada suaminya, yang penting uang belanja pas. Iya. Yang penting masuk rekening. Tidak ada masalah, mau kok apa. Bahkan mengerikan sekarang ini, banyak orang, biar mau kok selingkuh apa, yang penting katanya kembali kok di sini. Jangan kau nikahi. Na'udzubillah. Ini bahaya ini. Kata Nabi SAW, lam yurih ra'ihatal jannah. Tidak akan mencium bau surga. Tidak akan mencium baunya. Bukan masuk. Tidak mencium baunya surga kalau begitu keadaan keluarga. Kalau istri, suami tidak peduli sama istri. Istri juga tidak peduli, terserah mau apa suaminya. Itu tidak mencium bau surga. Jadi harus saling apa? Menasehati. Masalah suami ikut atau istri akan ikut, kan hidayah dari Allah. Tugas suami kasih tahu. Kalau salah istri, tugas istri ingatkan suami. Kalau suami lalai jatuh dalam kesalahan, itu baru kita akan mencium bau surga. Kalau hanya membiarkan, tidak akan mencium bau surga. Sebaliknya, kalau kita saling mengingatkan, berarti kita akan sama-sama mencium dan bahkan masuk ke dalam surga. Ini sabda Nabi SAW. Ini hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula kita mengingatkannya terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para suami yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan cara sebagaimana diri kita cinta untuk mendengarkan kebaikan, juga harus ada kecintaan kalau istri mendengar itu perkara. Harus ada itu. Karena jaga diri kalian. Kita cinta, kita suka itu. Dengar kebaikan. Wa ahlikum, jangan lupa keluarga. Dan keluarga kalian dari api neraka. Iya, ingat sekali lagi,
Masalah dia ikut, hidayah dari Allah. Bukan urusan kita itu. Laisa laka minal amri syai'. Tidak ada kuasamu dari hidayahnya. Tapi harus kita sampaikan. Ini ada kebaikan. Ya, ini ada kebaikan. Itu salah, tidak boleh dilakukan. Dia setelahnya melakukan urusannya. Kita sudah menasehatinya dengan nasihat. Kita sudah menasehatinya. Ini supaya terbangun di atas apa? Saling bantu-membantu dan tolong-menolong di atas ketaatan. Harus kita bangun keluarga kita di atas nasihat. Tidak boleh marah-marah terus. Pulang ke rumah, kor-koran saja. Iya, tidak boleh. Demikian pula istri. Suami pulang dari ke rumah, iya, jangan kor-koran terus. Iya, berikan senyum manis. Iya. Karena itu diantara apa namanya itu? Lambang kebahagiaan keluarga. Kalau suami melihat istrinya, Masya Allah. Iya. Suaminya suka melihatnya. Itu ciri keluarga yang bahagia. Karena Nabi SAW katakan, tanda kebahagiaan itu ada 4. Seperti dalam hadits Nabi SAW. Di antara yang disebutkan, dia punya al-baitul wasi, rumah luas. Az-zawja al-mar'atu solihah, punya istri solehah. Solehah itu Nabi telah artikan. Bukan soleh hanya beribadah kepada Allah. Tidak. Dia melakukan ibadah kepada Allah dan taat pada suaminya. Itu maksudnya soleh. Di dalam hadits lain ditafsirkan, soleh itu kalau kamu melihatnya kamu senang. Itu namanya solehah. Bukan melihat kayak kita mau lari. Itu bahaya itu. Iya, bahaya itu. Iya. Ini perlu. Karena kata soleha itu sudah Nabi tafsirkan. Bukan kita sendiri yang menafsirkannya. Jadi kalau seorang punya rumah luas, istri soleha, kemudian al-markabu al-hani, punya kendaraan yang bagus. Kendaraan apa saja sesuai dengan kadar. Iya, yang punya motor, motornya bagus. Yang disebut oleh Nabi ya, kalau onta, kalau punya keledai, keledai ini mampu mengejar teman jalannya. Tidak macet-macet. Ya kan? Kan kalau punya kendaraan tapi macet terus, itu kesusahan itu. Iya. Jadi punya kendaraan yang bagus. Itu lambang kebahagiaan. Yang keempat, al-jarus solehah. Punya tetangga yang baik. Kalau ada 4 ini, kebahagiaan yang kita punya. Ini lambangnya. Ini adalah lambangnya. Nah, ini. Kalau kita bangun di atas tadi ini, maka kita akan bahagia dalam kehidupan. Dan kita akan mendapatkan manisnya keimanan. Kemudian bagaimana kiat agar semakin dekat dan takut kepada Allah? Tentunya belajar. Itulah jalan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Tiada lain yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu orang yang punya ilmu. Tidak ada jalan supaya kita takut kepada Allah kalau tidak ada ilmu. Tidak ada jalan. Tidak bisa kita bilang, saya mau takut kepada Allah, tapi tidak pernah belajar. Tidak bisa. Karena Allah sudah bilang, yang takut kepada Allah itu yang punya ilmu. Yang takut kepada Allah yang punya ilmu. Itu. Dipakaikan di awalnya innama. Kalau dalam istilah kaidah tafsir, ini namanya kata yang menunjukkan tufidul hasr. Menunjukkan pembatasan. Terjemahannya, hanya orang yang berilmu lah yang takut kepada Allah. Jadi kiatnya itu berilmu. Itu jalan itu. Supaya kita takut kepada Allah, berilmu. Iya. Tidak bisa yang lain. Dan itu jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu wallahu alam yang kami bisa nasihat.